Kata siapa bisnis startup jauh dari badai corona. Di Amerika Serikat kita melihat setidaknya sudah ada sekitar 3.800 karyawan startup yang dirumahkan atau di PHK. Dan selain itu terburuknya adalah para ahli mengatakan ini baru permulaan. Badai corona selanjutnya diprediksi akan lebih parah menghantam bisnis startup ternama di seluruh dunia. Yang artinya akan semakin banyak orang yang kemungkinan di PHK. Sudah sejauh apa efek negatif wabah corona menghantam unicorn ternama dunia dan bagaimana nasib startup di Indonesia. Akan kita ulas dalam badai corona yang menghantam startup dunia. Kita lihat dimulai dari kondisi unicorn di negeri adidaya sebenarnya seperti apa. Sudah kami sebutkan bahwa dikonfirmasi oleh CNBC International juga yang mengumpulkan data dari berbagai media dan berbagai isu yang beredar di pasar di Amerika Serikat bahwa sudah ada 3.800 karyawan yang di PHK setidaknya. Berarti kalau kita tidak melihat data, di luar dari data, kemungkinan angka orang-orang yang sudah di PHK sudah lebih banyak dari angka tersebut. Kemudian perusahaan-perusahaan ini adalah 40 unicorn ternama yang ada di Silicon Valley tentunya, yang ada di wilayah California, Amerika Serikat. Perusahaan apa saja kira-kira yang termasuk dalam 40 unicorn ternama yang kemudian mem-PHK karyawannya karena badai corona? Kita melihat yang pertama ada Uber, di mana kita tahu tanpa corona pun Uber dari tahun lalu ini sebenarnya sudah banyak mem-PHK karyawannya. Kurang lebih di tahun 2019 ada sudah 2.000 karyawannya yang akhirnya harus di PHK akibat strategi perusahaan yang mengharuskan mengambil kebijakan tersebut. Selanjutnya kita mendengar juga ada perusahaan Oyo yang bergerak di bidang traveling dan penyedia tempat tinggal atau hotel yang berasal dari India tetapi mempunyai juga banyak karyawan di seluruh dunia termasuk di Amerika. Di mana di Amerika sendiri dilakukan PHK terhadap beberapa karyawan atau beberapa ratus karyawan Oyo di negara adidaya tersebut. Kemudian ada Zume, Karta, OneWeb yang bergerak di bidang satellite, dan kemudian ada Open Door, Bird, Trip Actions, Zeus Living yang didukung oleh Airbnb, dan juga ada aplikasi penyedia apartemen di Amerika Serikat dengan nama Sonder. Rata-rata perusahaan-perusahaan startup ini kemudian mem-PHK kurang lebih 30% dari total jumlah karyawan. Anda tahu bahwa perusahaan startup ini tentunya tidak memiliki banyak karyawan seperti perusahaan pada umumnya. 1.000 atau 2.000 karyawan mungkin dikatakan sudah cukup banyak, dan beberapa perusahaan melihat bahwa perusahaan startup yang memiliki 2.000 karyawan itu dikatakan sudah cukup besar. Nah, bayangkan apabila perusahaan tersebut harus mem-PHK kurang lebih 30% karyawannya atau sekitar 300 orang di dalam 1 bulan. Tentunya kekuatan atau tenaga pendorong untuk ekspansinya pun nantinya akan berkurang. Kita melihat perusahaan-perusahaan di Silicon Valley ini sudah mempunyai total aset yang kalau digabungkan kurang lebih ada di angka 15 miliar dolar Amerika Serikat. Tentunya apabila ini menghantam lebih kuat lagi untuk perusahaan-perusahaan ini akan menjadi huge loss atau kerugian yang cukup besar bagi Amerika Serikat, karena kita tahu bahwa startup di Amerika Serikat adalah salah satu pendorong ekonomi di negara tersebut. Sektornya apa saja? Ada pariwisata, di sini beberapa perusahaannya sudah kita sebutkan, dan juga sektor transportasi, mayoritas pengiriman, artificial intelligence, dan restoran. Ini sudah bukan rahasia lagi karena sudah terjadi juga transmisinya sudah sampai ke Indonesia. Tapi apakah sudah kena pada bisnis-bisnis startup di Indonesia? Nanti akan kita ulas lebih jauh. Berikutnya kita melihat tantangan dan strategi bertahan unicorn di kala corona sebenarnya seperti apa? Karena kita bertanya dari corona sampai mem-PHK karyawan, sebenarnya apa yang terjadi? Sepertinya ada missing point yang tidak kita lihat di sini. Yang pertama kita lihat badai corona menghantam saat ini, jumlah kasus di seluruh dunia sudah berada sekitar 2 juta. Kemudian ternyata corona ini menurunkan penjualan dari perusahaan. Karena banyak negara yang memberlakukan sistem lockdown dan Indonesia pun memberlakukan PSBB yang akhirnya menurunkan daya belinya. Daya beli ada beberapa yang menurun dan juga ada beberapa yang justru menahan daya beli untuk tidak berbelanja terlebih dahulu. Sehingga hal ini membuat catatan kinerja dan perusahaan tentunya merosot. Tidak ada penjualan, tidak ada duit, berarti no cuan atau tidak ada cuan. Ini yang dilihat oleh para investor yang sehingga investor ini memutuskan untuk menunda atau bahkan membatalkan, dan bahkan yang lebih parahnya adalah menghentikan pendanaan. Nah, Anda tahu bahwa startup juga adalah perusahaan yang sangat mengandalkan dana-dana dari para investor, dan ketika ini dicabut tentunya kekuatan uangnya atau sebagian nyawanya juga menjadi hilang. Nah, strategi kemudian yang diambil seperti apa oleh perusahaan-perusahaan startup tersebut? Yang pertama bisa dengan cara memangkas biaya ekspansinya atau bahkan biaya marketing yang disebut-sebut oleh para pengusaha juga memang
banyak yang perlu digunakan atau startup memang lebih banyak mengeluarkan pembiayaan untuk memasarkan atau marketing. Kemudian yang kedua, ini langkah yang cukup berat untuk diambil adalah mulai memotong gaji karyawan. Karena ini tentunya berita buruk bagi seluruh karyawan di perusahaan yang merupakan aset dari perusahaan startup tersebut. Kemudian yang terakhir adalah merumahkan atau mem-PHK. Ini langkah yang lebih berat lagi. Namun ada sebenarnya langkah keempat yang lebih berat lagi yang tidak ingin diambil oleh perusahaan adalah harus declare kepailitan atau bangkrut di sana. Karena beberapa perusahaan startup di Amerika Serikat juga seperti OneWeb yang tadi sudah saya sebutkan harus mendeklarasikan kepailitan atau bangkrut karena sudah tidak mampu lagi membiayai proyek-proyek perusahaan ke depannya. Tapi semoga hal ini tidak banyak terjadi di Indonesia. Namun mari saya bawa Anda ke tanah air untuk melihat bagaimana pergerakan startup kita di Indonesia. Dampaknya sebenarnya seperti apa? Karena yang dikatakan baru first wave atau wave pertama dari dampak startup di Indonesia. Yang pertama di sini kita melihat informasi yang kami lansir dan kami himpun juga dari cnnindonesia.com dan juga dari Nikkei Asian Review yang mengatakan bahwa Traveloka sepertinya sudah mem-PHK kurang lebih 100 dari 1.000 karyawannya atau sekitar 10% dari total karyawannya yang tentunya ini merupakan aset. Hingga saat ini belum dikonfirmasi langsung oleh Traveloka tapi masih akan kita nantikan selanjutnya akan seperti apa. Namun yang sudah dikonfirmasi dan yang sudah dibenarkan adalah Kepala Bisnis Transportasi Traveloka, Indra Caesar, mengatakan bahwa kami mulai melihat penurunan dalam perjalanan dan volume pengembalian besar-besaran pada Februari di Thailand ketika pemerintah mencegah orang bepergian dan situasi menjadi menurun semenjak saat itu. Karena memang kondisi keuangan Traveloka ternyata banyak terpukul karena harus memberikan banyak refund bagi mereka yang sudah membeli tiket dengan menggunakan aplikasi Traveloka dan sudah merencanakan liburan untuk bulan Maret, April, Mei, dan seterusnya. Uang-uang ini terpaksa harus dikembalikan Traveloka tentunya karena ada badai corona. Selanjutnya bagaimana dengan tiket.com apabila dikatakan ada sumber anonimus di sini yang memberikan informasi pada Nikkei Asian Review terkait dengan kondisi PHK yang terjadi di Traveloka namun belum dikonfirmasi. Kira-kira tiket.com sendiri seperti apa? Nah, sudah dikonfirmasi oleh Chief Marketing Officer dan Co-founder tiket.com, Gairi Undarsa, yang mengatakan bahwa tidak ada PHK dan juga tidak ada pemotongan gaji. Di mana kami tahu aset kami adalah people dan tim kami. Nah, tetapi sebagai gantinya karena tidak mem-PHK dan tidak melakukan pemotongan gaji, biaya marketing yang tadi sudah kami sebutkan akhirnya harus dipotong 90% untuk strategi bertahan dari perusahaan tersebut. Atau yang dikatakan langsung oleh Gairi Undarsa, inilah yang merupakan survival strategi kita agar bisnis kita tetap berjalan. Nah, selanjutnya ini bonus untuk Anda startup atau unicorn pilihan di saat pandemi. Anda tentunya dari tadi melihat banyak startup yang gonjang-ganjing akhirnya harus tutup dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada juga yang mulai berkembang akibat wabah virus corona. Yang pertama bergerak di bidang e-commerce di sini, di mana jasa penyedia dan juga membantu transaksi keuangan Anda, yaitu ada GoPay, Dana, dan OVO yang membantu masyarakat dan juga para penjual di sini untuk bertransaksi dengan tidak menggunakan uang tunai. Karena ini juga sudah dihimbau oleh Bank Indonesia untuk sebaiknya menggunakan uang digital saja daripada menggunakan banknotes atau uang kertas sebelumnya. Nah, kita lihat aplikasi-aplikasi lainnya adalah aplikasi yang bergerak di bidang kesehatan dan teknologi. Seperti yang Anda tahu juga ada Halodoc, ada Alodokter, Klik Dokter yang sudah bekerja sama dengan pemerintah dan didukung oleh pemerintah untuk melakukan rapid test untuk COVID-19 dan seterusnya. Kemudian kita melihat yang terakhir aplikasi Ruang Guru juga yang mendapat support dari pemerintah untuk memberikan layanan-layanan edukasi dengan sistemnya daring atau online. Nah, inilah beberapa peluang untung dan buntung yang dibawa oleh wabah virus corona. Tapi tentunya kita semua berharap semoga wabah coronanya ini cepat pulih dan ekonomi juga cepat pulih. Dan yang menjadi pertanyaan terakhir adalah seberapa jauh wabah corona ini bisa menghantam startup di Indonesia. Karena dikatakan bahwa ini baru first wave. Apabila ini baru first wave, kira-kira akhirnya nanti akan seperti apa? Inilah yang perlu kita lihat dan kita perhatikan selanjutnya.